Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi lanjutan dari video sebelumnya terkait rakor, teman-teman ya. Nah, di sini kita mendapatkan informasi updatean lagi terkait rakor tersebut. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, jika teman-teman sudah melihat video admin sebelumnya terkait informasi rapat koordinasi yang mana ini disampaikan oleh Bapak Pandrewik ya. Ini disampaikan di media sosialnya di mana beliau mengatakan bahwa bersama Ibu Prof Nunu Suryani MPD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam kegiatan rapat koordinasi. Nah, terkait postingan ini, nah ada teman-teman kita yang bertanya terkait sebenarnya apa inti daripada pertemuan ini. Nah, di sini beliau menjawabnya, teman-teman ya. Nah, ini dijawab poin penting. Nah, ini poin penting dalam pembahasan rakor tersebut adalah penempatan akan tetap menyesuaikan dari data Dapodik. Ya, disesuaikan teman-teman ya dari data Dapodik secara real time. Sisa kuota guru honorer pada tahun 2024 yang sudah terdata pada database Dapodik dan Kementerian akan diupayakan menjadi ASN P3K. Jadi sisa kuota guru honorer nanti pada tahun 2024 maksudnya yang sudah terdata dalam database Dapodik. Nah, ini ya maksudnya sudah masuk Dapodik dan Kementerian akan diupayakan menjadi aparatur sipil negara P3K. Dan, nah ini yang kedua, dan poin penting adalah tidak ada lagi penerimaan honorer guru mulai tahun 2024 dan seterusnya karena akan difokuskan pada pengangkatan guru yang sudah punya sertifikat pendidik atau PPG. Yang punya sertifikat pendidik, teman-teman ya. Makanya jangan heran kalau misalnya sekarang itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sangat giat untuk melaksanakan PPG. Bahkan dalam 1 tahun itu sampai 3 kali kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau keliru, sampai 3 kali. Bahkan itu dibuka untuk daljab maupun prajab. Ya, intinya ada 3 kali pelaksanaan PPG ini. Nah, karena yang diupayakan itu adalah akan diangkat yang sudah sertifikasi. Artinya honor tidak boleh masuk. Yang boleh nanti ikut dalam seleksi P3K atau pengangkatan ASN adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik namun sudah ada dalam Dapodik, intinya mereka sudah aman. Apakah itu istilah P1, P2? Tidak jadi masalah lagi, asalkan mereka sudah masuk Dapodik. Ini informasi yang disampaikan oleh beliau ketika mengikuti rakor tersebut. Karena tidak mungkin beliau menyampaikan seperti ini dengan gamblang seperti ini jika tidak sesuai dengan apa yang beliau dengarkan dalam rakor. Nah, masih seputar rakor. Nah, di sini juga teman-teman ya. Nah, ini juga masih dalam media yang sama. Diinformasikan juga bahwa hasil rakor pertama, disiplin ASN, PNS dan P3K dan GTT atau PTT. Kedua, tahun 2024 diberlakukan SIABON teman-teman ya, sistem absensi online. Nah, ya ini yang admin tahu kepanjangan daripada SIABON adalah sistem absensi online. Nah, selanjutnya jadi kalau tahun 2024 itu katanya diberlakukan SIABON. Terus GTT akan diangkat menjadi P3K secara bertahap. Nah, makanya kalimatnya di sini diupayakan teman-teman ya. Artinya pihak Kemendikbud juga tidak akan jemawa mengatakan semuanya diangkat, diupayakan bahasanya teman-teman ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa diangkat menjadi P3K secara bertahap sampai Desember 2024. Nah, ini yang diupayakan ya. GTT yang lulus P3K tahun ini akan ditempatkan di sekolah induk jika jam di sekolah induk 24 jam, terutama yang sudah sertifikat pendidik. Nah, teman-teman ya. Nah, di sini juga jelas bahwa rakor tersebut adalah penempatan akan tetap menyesuaikan dari data Dapodik. Nah, kalau misalnya di Dapodiknya ada di sekolah, ya pastinya diupayakan ada di sekolah tersebut.
Namun di sini lebih rinci karena diinformasikan terkait jamnya yaitu 24 jam. Di poin kelima, penempatan berdasarkan analis kebutuhan guru dari data Dapodik. Nah, ini ya, penempatan dari data Dapodik. Sekolah yang sudah diserahkan ke dinas dan kementerian. Jadi ada korelasi dari apa yang disampaikan oleh beliau dengan apa yang disampaikan rekan kita melalui media sosialnya. Jadi ini dari orang yang berbeda, teman-teman ya. Nah, jadi di poin kelima, penempatan berdasarkan analis kebutuhan guru dari data Dapodik. 6. Penempatan langsung dari Kemendikbud. Penempatan langsung dari Kemendikbud atau Dinas Pendidikan. 7. Pengangkatan PTT atau TAS ke pegawai P3K mulai tahun 2025. Terima kasih. Nah, itu informasi dari beliau, teman-teman ya, terkait hasil daripada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, selanjutnya kita juga mendapatkan informasi, teman-teman ya. Nah, ini ada informasi bahwa memperhatikan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 9386 sekian tertanggal 9 Oktober hal penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023, terus pengolahan nilai seleksi kompetensi tanggal 30 sampai 9 Desember dan pengumuman kelulusan tanggal 6 sampai 15 Desember. Di poin ketiga, menindaklanjuti angka 2 di atas, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek nomor 3937 sekian tahun 2023 yang tertanggal 5 Desember 2023, jadi perihalnya adalah undangan rakor akan melaksanakan kegiatan rakor tentang tentang persiapan pengumuman hasil seleksi ASN P3K guru dan sinkronisasi data seleksi ASN P3K dan jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023 yang mana dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Desember 2023. Artinya jika dilihat surat ini, teman-teman ya, ada lagi rakor yang dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 13 Desember. Nah, namun kita tidak bisa percaya begitu saja karena ini hanya potongan surat dan kami sudah mencoba menghubungi dari pihak Kemendikbud melalui layanan helpdesk-nya, teman-teman ya. Nah, di mana informasi yang kita sampaikan di hari ini 8 Desember ya. Ini 8 Desember. Assalamualaikum, apakah benar tanggal 10 sampai 13 ada rakor untuk pengumuman hasil seleksi P3K 2023? Nah, di sini dijawab, selamat datang di layanan, selamat malam. Nah, ini ya, karena baru saja. Selamat datang di layanan Kemendikbud dengan rahmat. Mohon tetap menunggu pengumuman kelulusan seleksi akan dilaksanakan antara tanggal 6 sampai 15 Desember. Silahkan melakukan pengecekan di akun SSCASN dan web resmi kami. Nah, jadi nanti ada pengumumannya juga di sini, teman-teman ya. Atau ada informasi lanjutan juga bisa dilihat di situ. Nah, di sini kembali admin mengatakan bahwa bagaimana dengan surat. Nah, ini ada surat ini. Nah, surat yang tadi, teman-teman ya. Nah, benar atau hoax? Nah, dijawab lagi. Selamat malam, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Perdi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Perihal tersebut belum ada informasi lebih lanjut. Belum ada. Untuk informasi terbaru, silahkan memantau laman resmi kami di grup3k.kemendikbud.go.id. Jadi untuk informasi terkait pelaksanaan rakor tanggal 10 sampai 13, admin tidak akan mengatakan ini benar dan tidak akan juga mengatakan hoax karena jika dilihat apa yang disampaikan oleh pihak Kemendikbud di sini, beliau hanya mengatakan bahwa belum ada informasi lebih lanjut. Bahasanya, teman-teman ya. Jadi admin juga tidak akan mengatakan ini fix ada rakor. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Namun terkait dengan penempatan atau bocoran dari ruang pelaksanaan rakor, nah ini yang disampaikan oleh rekan kita, teman-teman ya. Bahkan beliau ini menyampaikan melalui foto dokumentasinya juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, melalui media jpnn.com, di mana BKN menginformasikan bahwa hasil seleksi P3K 2023 berdasarkan ranking honorer mendominasi.
Untuk honorer berdasarkan ranking tidak ada passing grade kecuali untuk pelamar umum. Ingat ya, jadi untuk P4. Jika nilai seleksi kompetensi teknis kompetensi yang tertinggi diraih honorer misalnya 80, maka itulah potokannya. Ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yaitu Pak Harmen pada hari Kamis. Dia mengungkapkan untuk seleksi P3K 2023, pemerintah memberikan jatah 80% untuk honorer. Itu sebabnya, sebagai afirmasi diberikan kepada honorer agar kuota tersebut bisa terpenuhi. Lebih lanjut dikatakan, animo masyarakat yang mengikuti seleksi CSN tahun ini terbilang tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran mencapai 2,9 juta sekian. Dari angka tersebut, pelamar yang menyelesaikan pendaftaran atau submit 2,4 juta sekian. Angka itu kemudian menyisahkan 1,8 juta sekian pelamar dinyatakan memenuhi syarat dan atau MS yang dinyatakan tidak ya, seharusnya tidak memenuhi syarat, atau pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Oke. Adapun 1,8 juta sekian pelamar MS tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan seleksi kompetensi, yakni meliputi 725.000 sekian pelamar CPNS, 426.000 sekian P3K guru, 328.000 sekian nakes, 373.000 sekian teknis. Pelamar yang lanjut ke tahap selanjutnya akan kembali diuji lewat CAT. Ketua Forum Honor K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar pun menyambut positif kebijakan tersebut. Dia berharap semoga tahun ini banyak afirmasi diberikan pemerintah buat K2 yang sedang berkompetensi mengikuti CAT P3K. Saat ini semua honor K2 sangat berharap yang ikut tes bisa lulus semua agar bisa merasakan hak-hak ASN P3K. Amin ya. Mudah-mudahan semuanya lulus agar bisa mengurangi jumlah 2,3 juta honorer yang harus diselesaikan pemerintah hingga 31 Desember 2024. Nah, pungkasin. Oke teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Pantau terus channel ini, admin akan terus update informasi buat rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.